Halo semuanya, kembali lagi sama aku Gita, orang Indonesia yang tinggal di Kanada. Di video sebelumnya, kami baru aja selesai jalan-jalan ke Bird Kingdom. Dan sekarang, akhirnya kami bisa check-in ke hotel dan masuk ke kamar kami. Nah, ini dia teman-teman, kamar hotel yang kami booking. Begitu sampai, hal pertama yang langsung aku cek adalah pemandangan dari jendela kamar. Dan ternyata, wow banget pemandangannya, bener-bener nggak mengecewakan. Kami merasa beruntung karena posisi kamar kami ini pas untuk lihat dua air terjun. Di pojok kiri juga kelihatan Rainbow Bridge, jembatan yang kemarin aku sempat sebut yang menghubungkan Kanada dan Amerika. Sekarang aku kasih lihat sedikit tour kamarnya ya. Kamarnya cukup luas dengan kasur king size, TV, kulkas kecil, dan coffee maker. Tapi yang paling unik adalah kamar mandinya yang punya jacuzzi. Jacuzzi ini adalah bathtub besar dengan aliran air hangat dan gelembung. Tempatnya nyaman banget buat relax sambil berendam. Dan walaupun tadi aku ngerasa di area lobby itu kurang bersih, tapi untungnya di kamar ini sangat bersih kok. Balik lagi ke pemandangan, aku nggak bisa berhenti ngeliatin dari jendela. Dan yang bikin kami makin senang, pas kami masuk kamar, pelanginya lagi muncul. Sekarang pelanginya sudah membentuk lengkungan yang penuh kayak di video ini, dan sumpah ini indah banget. Bisa dibilang ini adalah salah satu highlight dari trip kami ini. Serunya lagi, kita bisa menikmati semua ini dari dalam kamar yang sejuk tanpa harus kepanasan atau desak-desakan di luar. Pemandangan itu menurutku nggak ngebosenin dan ada sofa juga, jadi bisa sambil melakukan hal lainnya, sambil tetap menikmati pemandangan di depan. Malam harinya, view-nya tetap cantik, dan mereka malah menyalakan pencahayaan berwarna di air terjunnya itu. Jadi kelihatan lebih dramatis, juga romantis. Hari kedua di Niagara dimulai dengan cari sarapan dulu. Sebenarnya hotel ini punya restoran ya pastinya. Tapi pas tadi kami cek ternyata rame banget. Jadi kami mutusin buat cari makan di luar aja. Untungnya di seberang hotel ada restoran yang udah buka dari pagi namanya Turtle Jacks. Kami masih semangat banget di hari kedua ini, jadi kami nggak masalah dengan makanan barat ya. Dan kami pesan ada French toast dan juga steak sama telur. Masih seneng karena bisa tetap makan berat. Biasanya tuh sarapan di sini porsinya cuman ada roti atau telur aja, jadi takut nggak kenyang tadinya. Setelah sarapan, langsung lanjut ke atraksi selanjutnya karena ini adalah hari terakhir tiket pas kami bisa berlaku, jadi harus dimaksimalkan. Di perjalanan, kami ketemu banyak turis juga, termasuk satu grup yang pakai tour guide. Tapi untuk kami sih, pilih eksplorasi mandiri aja bareng James. Tujuan pertama adalah Table Rock Center untuk ikut atraksi Journey Behind the Falls. Di wahana ini, kami bisa turun ke bawah tanah lewat lift dan masuk ke dalam terowongan di balik air terjunnya. Sebelum masuk, kami dikasih jas hujan plastik karena pasti bakal kena cipratan kan. Sempat mikir juga kayak, wah sehari mereka bisa habisin berapa banyak plastik ya?
Tapi ternyata mereka punya tempat khusus untuk daur ulang, jadi kemungkinan plastiknya dipakai ulang juga. Good job Niagara! Setelah turun pakai lift, kita langsung masuk ke area terowongan. Dan wah, pemandangan air terjunnya itu ternyata benar-benar deket dari dalam. Bahkan ada juga 2 ekor Canada Goose ikutan menikmati pemandangan. Walaupun hari ini cuaca agak mendung, tapi air terjunnya tetap megah. Ngomong-ngomong, ada sedikit informasi menarik yang tadi aku baca selama nungguin antrian. Jadi, air terjun Niagara ini terbentuk dari zaman es terakhir, yaitu sekitar 12.500 tahun yang lalu. Lokasinya dulu sebenarnya ada 12 kilo lebih utara dari sekarang. Karena arus air yang deras, jadi batuannya tuh terus terkikis perlahan-lahan, hingga tempatnya sekarang di dekat Table Rock ini, area ini. Dan kalau ngomong warna hijau airnya, itu sebenarnya berasal dari mineral dan juga tepung batu yang ikut terbawa arus, terutama dari lapisan batu kapur dan pasir. Jadi selain masuk ke dalam terowongan kayak gini, ada juga wahana naik kapal yang bisa mendekat langsung ke air terjunnya. Tapi setelah aku cek waktu dulu, harganya tuh lumayan mahal, jadi kami skip bagian itu untuk sekarang. Selain air terjun, kawasan Niagara juga kaya dengan fosil laut kuno yang usianya lebih dari 400 juta tahun. Kayak namanya tuh Trilobita dan kalajengking laut. Lapisan batu di sini itu terbentuk dari endapan tanah, pasir, dan kerang laut yang jadi batuan sedimen selama jutaan tahun. Jadi main ke sini tuh rasanya benar-benar kayak berjalan di atas sejarah bumi. Di dalam terowongan sendiri ada beberapa titik pandang. Pertama, satu di lorong dalam yang langsung menghadap ke air terjun ini, dan 2 lainnya di sisi luar untuk melihat dari balik jatuhan air. Tentunya semua punya pembatas yang aman ya, jadi tetap nyaman buat ambil foto ataupun video. Perjalanan kami dilanjutkan dengan naik bus ke tempat atraksi selanjutnya, berjalan di tepi sungai Niagara. Ini jadi tempat wisata karena warnanya indah banget, hijau kebiruan, tapi alirannya itu sangat deras. Jadi nggak boleh sembarangan main di pinggiran ya. Cukup dinikmati dari balik pagar pembatas aja. Aku juga sempat baca info menarik dari sana, dan aku baru tahu kalau setiap menit ada sekitar 60 ton mineral yang terbawa arus sungai ini. Dan kecepatan airnya bisa mencapai 109 km per jam di dekat tebing, dan sekitar 48 km per jam di area Whirlpool Rapids ini. Ngomong-ngomong, tahu nggak? Ternyata di perairan sekitar Niagara ini, hidup ikan namanya Lake Sturgeon atau ikan Sturgeon danau. Itu adalah ikan purba yang udah ada sejak 135 juta tahun yang lalu, pas zaman dinosaurus. Ikan ini bisa tumbuh lebih dari 2 meter dan beratnya bisa mencapai 136 kilo. Dulu sempat dianggap hama dan dibuang, tapi sekarang justru dilindungi karena nilainya tinggi. Ini salah satu bukti bahwa apa yang kelihatan biasa aja bisa jadi luar biasa kalau kita lihat dari dekat. Dan itu dia teman-teman, akhir dari vlog jalan-jalan kami kali ini di Niagara. Makasih banget ya yang udah nonton sampai selesai. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa untuk like atau tinggalin komentar, ceritain juga pengalaman traveling kalian, ataupun subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya, bye!